Pernah nggak sih lu ngerasa ngelakuin sesuatu tuh kayak otomatis aja? Kayak tubuh lu punya GPS bawaan yang langsung ngarahin ke jalan yang benar. Entah itu pas lu buru-buru nyari makanan karena lapar, tiba-tiba protektif banget sama orang yang lu sayang, atau refleks nyari aman pas ada bahaya. Nah bro, sis, itu namanya naluri. Bukan skill hasil nonton YouTube atau ikut kelas online, tapi udah default install dari lahir, kayak aplikasi bawaan di HP lo. Tuhan tuh keren banget sampai ngasih tiap makhluk hidup fasilitas ini buat survive, berkembang, dan ya, tetap eksis di dunia. Dari bayi manusia yang langsung nangis pas lahir, sampai burung yang tahu-tahu bisa bikin sarang tanpa diajarin, semua itu kerjaan si insting. Dan jangan salah, di balik gaya hidup modern lo yang sok rasional, ada dorongan bawah sadar yang diem-diem ngatur langkah lo. Jadi kalau lo mikir, lo 100% mikirin semuanya secara logis. Bisa jadi lo cuma nurut sama naluri yang pinter nyamar. Oke, jadi gini, lo pernah nggak sih lagi jalan sendirian terus tiba-tiba ngerasa nggak enak kayak ada yang ngintai atau suasananya nggak beres? Padahal nggak ada bukti nyata, cuman perasaan aja. Tapi ternyata pas dicek, beneran ada sesuatu yang mencurigakan. Nah, itu dia sih kerjaannya si insting. Banyak orang suka ngira insting itu cuman perasaan random atau bisikan mistis gitu. Tapi faktanya, ini adalah sistem alarm canggih yang udah dipasang dari pabrik, alias dari evolusi jutaan tahun yang lalu. Bukan main-main bro. Zaman dulu, waktu nenek moyang kita masih tinggal di gua dan berburu buat makan, insting itu kayak Google Maps plus antivirus dalam satu paket. Dia yang bikin kita bisa bedain mana buah yang aman dimakan, mana binatang yang harus dijauhi, atau siapa aja yang bisa dijadiin teman satu kawanan. Mereka yang punya insting lebih tajam, alias lebih peka dan sigap, ya jelas lebih berpeluang buat hidup lebih lama dan punya keturunan. Sementara yang slow respon, ya, sorry to say, tersisih dari game kehidupan. Yang keren adalah, walaupun sekarang kita udah nggak lagi harus kabur dari singa atau tidur di bawah langit terbuka, insting itu nggak pernah pensiun, masih aktif, masih tajam. Lu bisa lihat dari cara kita ngerespon situasi-situasi tertentu. Kayak waktu lo bisa ngerasa seseorang itu nggak bisa dipercaya cuma dari vibe-nya. Atau lo tahu harus ambil keputusan cepat walaupun lo belum punya semua data. Itu bukan sulap, bukan kebetulan. Itu hasil kerja otak bagian lama kita yang udah dilatih selama ribuan generasi buat jadi decision maker kilat. Nah, para ilmuwan juga udah nemuin bukti-bukti keren tentang ini. Misalnya nih, si Antonio Damasio, seorang neurobiolog yang hits di dunia sains, nemuin kalau emosi dan sinyal tubuh yang disebut somatic markers sering jadi penentu keputusan yang jauh lebih akurat dibanding mikir terlalu lama. Kenapa? Karena tubuh kita udah punya semacam shortcut yang ngebantu kita bikin keputusan berdasarkan pengalaman leluhur. Jadi, saat lo lagi dilema, dan lo ngerasa, kayaknya gua harus pilih ini deh, itu bukan asal nebak. Itu insting lo yang lagi bisik-bisik, bro, gua udah lihat pola kayak gini ribuan tahun, dengerin gue deh. Makanya, ungkapan trust your gut itu bukan cuma jargon motivasi doang. Itu literally saran yang secara ilmiah masuk akal. Naluri itu ibarat GPS internal yang udah dikalibrasi sejak zaman purba. Emang sih, kadang harus dikombinasi juga sama logika dan data, tapi jangan remehkan sinyal awal yang lo rasain. Karena seringkali, insting lo udah tahu jawabannya, bahkan sebelum otak rasional, lo sempet loading. Dan di dunia sekarang yang serba cepat, penuh distraksi, dan kebanyakan pilihan, kemampuan, buat dengerin dan ngerti insting jadi skill yang underrated banget. Padahal itu bisa nentuin banget arah hidup lo. Dari milih temen, karier, sampai pasangan hidup. Jadi,
Jangan cuekin suara kecil di dalam diri lu. Itu bukan bisikan gaib, itu suara masa lalu, warisan dari para survivor sejati. Nah, ngomongin soal insting, kita masuk ke salah satu area paling seru dan sering bikin kepala pusing. Hubungan dan cari pasangan. Yup, dunia percintaan juga ternyata nggak lepas dari peran si insting ini. Lo mungkin mikir, cari pasangan kan tinggal cocok-cocokan, ngobrol nyambung, punya hobi yang sama, kelar. Tapi kenyataannya, urusan hati itu jauh lebih dalam dari sekadar bio Tinder atau obrolan receh di DM. Kadang lo bisa ketemu orang yang secara logika tuh cocok banget. Mapan, lucu, pintar, bahkan punya selera musik yang sama. Tapi entah kenapa, vibe-nya nggak nyambung. Nah, itu dia. Alarm insting lo lagi nyala. Masalahnya sekarang, banyak dari kita keburu keblinger sama checklist atau standar yang dibuat-buat. Harus yang tinggi, harus yang punya mobil, harus yang ini itu. Padahal, tubuh dan pikiran kita sebenarnya punya cara sendiri buat ngasih sinyal mana orang yang vibes-nya match sama kita. Kayak lo ketemu seseorang, belum ngobrol banyak tapi rasanya udah nyaman, nggak perlu sok jaim, dan semuanya ngalir aja. Itu bukan kebetulan, cuy. Itu kemungkinan besar si insting lo yang bilang, ini orang satu frekuensi nih. Dalam menjalin hubungan, insting sering ngasih first impression yang powerful. Bukan cuma soal penampilan, tapi soal energi yang lo tangkep dari seseorang. Energi ini bukan mistis, tapi bahasa tubuh, cara dia ngomong, ketulusan matanya, bahkan kehadiran dia saat bareng lo. Kadang, lo bisa ngerasain ada orang yang klik banget, tanpa alasan yang jelas. Ini bukan karena lo bucin instan, tapi karena sistem primitif lo, yang udah diwarisin dari jutaan tahun lalu, ngerasa aman dan cocok. Dan lucunya, insting ini bisa lebih tajam daripada algoritma dating app. Tapi ya, bukan berarti lo harus asal percaya semua perasaan yang lewat ya. Insting itu perlu dilatih dan diasah. Karena dunia modern bisa bikin sinyalnya jadi blur. Bisa aja trauma masa lalu, pengalaman buruk, atau ekspektasi sosial bikin lo salah baca vibe orang. Makanya penting banget buat lo ngerti diri sendiri dulu. Apa yang lo cari, apa yang bikin lo nyaman, dan gimana reaksi tubuh lo saat deket sama orang yang emang klik. Lo harus belajar bedain mana butterfly in the stomach karena excited, dan mana karena anxious. Dua-duanya bikin deg-degan, tapi rasanya beda, bro. Dan satu hal lagi, jangan terlalu maksain kalau insting lo udah bilang enggak. Kadang lo pengen banget cocok sama orang karena faktor-faktor tertentu. Misalnya dia terkenal, dia keren, atau semua orang bilang kalian couple goals. Tapi kalau di dalam hati lo selalu ada rasa nggak tenang, nggak jadi diri sendiri, atau kayak harus pura-pura biar diterima, itu tandanya vibe kalian beda frekuensi. Lo bisa pura-pura seminggu, sebulan, setahun, tapi makin lama lo jalanin, makin berat rasanya. Jadi gimana caranya dapetin pasangan yang sesuai vibe? Mulai dari jujur sama diri sendiri, dengerin intuisi lo pas interaksi, dan jangan terlalu keras kepala pengen ngepasin puzzle yang emang bentuknya beda. Orang yang satu vibe itu bikin lo ngerasa pulang, bukan lomba tampil terbaik. Lo bisa ngobrol random sampai jam 3 pagi tanpa kehabisan topik, atau duduk bareng dalam diam tapi tetap ngerasa nyambung. Nggak perlu banyak basa-basi, karena secara bawah sadar, dua sistem insting kalian udah synced. Intinya, jangan anggap enteng sinyal-sinyal halus dari diri lo sendiri. Di balik semua keruwetan cari pasangan yang katanya ideal, insting lo sebenarnya udah pegang kompasnya. Kadang lo nggak perlu cari terlalu jauh, lo cuma perlu tenangin pikiran, jujur sama perasaan, dan berani percaya sama vibe yang bener. Karena pada akhirnya, cinta yang paling awet bukan cuma soal cocok di kepala, tapi nyambung dari hati, dan itu sobat, kerjaan si insting juga.
Jadi setelah semua pembahasan ini, bisa kita simpulkan satu hal penting. Insting itu bukan sekadar feeling-feelingan yang numpang lewat, tapi dia semacam radar alami yang Tuhan kasih buat bantu lo navigate hidup, termasuk urusan hati. Di tengah dunia yang ribut sama standar, ekspektasi, dan pencitraan sosial, insting tuh ibarat sinyal jujur yang nggak bisa dimanipulasi. Dia tahu kapan lo nyaman, kapan lo harus mundur, dan kapan lo udah nemuin orang yang klik tanpa lo harus nyari validasi dari luar. Tapi buat bisa beneran nangkep pesan dari insting itu, lo juga harus berani berhenti sejenak, nyimak diri sendiri, dan nggak keburu takut dibilang nggak rasional atau terlalu sensitif. Kadang jawaban paling tepat tuh bukan yang paling masuk akal, tapi yang paling bikin lo damai. Jadi, saran gua, lo nggak harus buru-buru nemuin orang yang sempurna, tapi belajarlah peka sama siapa yang bikin lo jadi versi paling rileks dan autentik dari diri lo sendiri. Karena yang paling worth it buat dipertahanin adalah hubungan yang bikin lo nggak perlu pura-pura.